dalam forum diskusi bedah buku dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Selanjutnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Cynthia Kurniawati selaku moderator, dan saya ucapkan selamat bergabung ya kepada teman-teman KPK dalam forum diskusi bedah buku yang berjudul Asas Retroaktif Putusan MK dalam Teori dan Praktik. Buku ini ditulis oleh Zaka Firma Aditya, diterbitkan pada tahun 2020, penerbitnya yaitu Raja Wali Pers, Kota Terbit Jakarta, dengan tebal 218 halaman. Dan sudah bergabung bersama kita di sini pembedah buku kita, yaitu Mas Abdul Basit Fuadi. Assalamualaikum Mas Fuad, apa kabarnya? Mas Fuad? Ya baik, semoga Mas Fuad selalu diberi kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum masuk ke acara inti, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada diskusi kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti yaitu sesi bedah buku oleh Mas Fuad, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup serta sesi foto bersama. Baik, marilah kita buka forum diskusi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya teman-teman, untuk acara berikutnya yaitu bedah buku. Yang sebelumnya saya akan memberikan pengantar sedikit terkait buku tersebut. Dewasa ini masyarakat itu hanya mengetahui jika putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu bersifat prospektif atau ke depan. Nah, padahal di antara seribuan perkara yang sudah diputus MK, terdapat juga putusan yang memiliki sifat retroaktif atau ke belakang atau berlaku surut. Nah, putusan yang bersifat retroaktif ini jumlahnya sangat sedikit. Karena untuk menghasilkan putusan ini, Hakim Konstitusi harus bermunajat dan mempertimbangkan dengan sangat cermat dan penuh kehati-hatian. Meskipun secara teoritis dan yuridis, putusan retroaktif sebenarnya dilarang. Namun, bukan berarti MK tidak boleh mempraktikannya. Menariknya lagi nih teman-teman, MK Indonesia bukanlah satu-satunya yang pernah mengeluarkan putusan pengujian undang-undang yang bersifat retroaktif. MK Federal Jerman dan MA Amerika Serikat sebagai salah satu sesepuhnya MK dunia karena kerap menjadi rujukan juga pernah mengeluarkan putusan yang bersifat retroaktif. Demikian juga dengan MK Portugal, Spanyol, MK Italia, MK Federal Brazil, hingga MK Afrika Selatan, meskipun diberlakukan untuk kasus yang sangat terbatas. Lantas, bagaimanakah implementasi asas retroaktif putusan MK dalam teori dan praktiknya? Baik, langsung saja kepada Mas Fuad. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Jadi ini tidak bedah-bedah buku banget. Kita anggap aja ini diskusi buku lah, diskusi yang berbasis pada pemahaman pada suatu buku. Saya bingung sebenarnya memulainya dari mana, karena tadinya kan ini diharapkan sebagai bedah buku, tapi setelah saya pikir-pikir, karena penulis ini adalah, ya meskipun masuk MK-nya bareng dengan saya ya, tapi dalam kepenulisan ini lebih senior dari saya. Kalau teman-teman cari di Google Scholar,
nama Zaka Firma Aditya itu tulisannya lumayan banyak, sampai 2020, mungkin sampai 2021 ini udah sekitar 30-an tulisan mungkin ada. Yang saya ingat barangkali ada 20-an tulisan beliau yang udah di Google Scholar. Terakhir beliau nulis juga bareng saya soal pentingnya evidence-based policy. Pentingnya kebijakan berbasis bukti atau kebijakan berbasis penelitian atau riset-based policy lah. Karena kebanyakan policy di Indonesia termasuk undang-undang itu minim riset, minim bukti, nggak kesannya ya dibikin dengan sembarangan aja. Nah, karena ketidakmampuan untuk objektif itu, saya kayaknya sulit untuk membedah buku ini secara objektif. Jadi ini kita jadikan diskusi aja, tapi basisnya adalah buku ini. Gitu ya, boleh? Boleh, Mas. Gimana baiknya aja, monggo. Jadi sebagai penulis, Mas Zaka itu saya kagumi karena salah satu pendekatannya yang saya anggap kalau penulis-penulis muda jarang menggunakan pendekatan ini. Gitu. Kalau penulis-penulis lama mungkin iya ya. Tapi kalau penulis-penulis muda jarang menggunakan pendekatan ini. Pada umumnya pendekatannya adalah deskriptif saja gitu, kemudian analisis teoritik terhadap suatu peristiwa tertentu atau pandangan penulis soal respon teoritik dia terhadap suatu isu. Tapi salah satu pendekatan yang saya kagumi dari Mas Zaka adalah kemampuannya untuk menggali aspek kesejarahan dari suatu isu yang dia bahas. Tapi sebelum kita ke situ, saya ingin memulai ini dari konstitusi dan kemudian dikaitkan dengan konstitusionalisme, konstitusionalitas, dan Mahkamah Konstitusi. Mungkin ini sudah sering disampaikan oleh senior-senior KPK yang lain soal bagaimana urutannya konstitusi, kemudian konstitusionalisme, kemudian konstitusionalitas dan Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ulang sedikit sebagai pengantar. Kalau yang sangat ilmu hukum akan mengatakan konstitusi itu duluan. Tapi karena saya agak kombinasi gitu, saya enggak terlalu ilmu hukum banget. Bahkan kecenderungan ilmu politiknya itu tinggi. Karena meminati hukum tata negara itu kan hukum yang paling dinamis gitu. Karena yang dibicarakan di tata negara itu adalah soal kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan itu. Dan kalau peminat hukum tata negara, ilmuwan hukum tata negara, akademisi tata negara itu tidak punya prinsip dan pendirian yang kuat, kecenderungannya ya hanya akan menjadi alat legitimasi teoritik dari keinginan kekuasaan. Mudah-mudahan teman-teman yang di KPK kalau meminati hukum tata negara itu bisa punya prinsip yang jelas dan kuat soal bagaimana menganalisis kondisi ketatanegaraan dalam perspektif hukum. Kalau ilmu hukum murni pasti akan mendahulukan konstitusi, tapi saya menganggap konstitusionalisme itu lebih dulu lahir dari konstitusi. Pada umumnya kita mengartikan konstitusionalisme itu adalah pembatasan kekuasaan atau paham tentang pembatasan kekuasaan. Karena isme ya, jadi konstitusionalisme adalah paham tentang pembatasan kekuasaan berdasarkan
konstitusi atau menurut konstitusi. Menurut saya, konstitusionalismenya lahir dulu, baru kemudian konstitusinya. Kenapa demikian? Dalam batas-batas tertentu, saya mengatakan bahwa konstitusionalisme itu selain paham pembatasan kekuasaan, adalah paham soal kebebasan warga negara. Jadi, warga negara menentukan kebebasannya dalam konstitusionalisme. Jadi, negara itu kan dimulai dari warga negaranya dulu, atau dimulai dari masyarakatnya dulu. Masyarakat kemudian menentukan batas-batas kebebasannya. Nah, setelah dia menentukan batas-batas kebebasannya, diserahkanlah kebebasan itu pada negara secara terbatas. Itulah sebenarnya kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah batas-batas kebebasan yang diserahkan oleh warga negara. Dalam batas-batas itulah penyelenggara negara boleh melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan kesepakatan warga negara itu tadi yang kita sebut konstitusi. Karena konstitusi adalah dokumen tentang batasan-batasan kekuasaan negara, maka konstitusi itu dalam hukum dianggap yang paling tinggi, supreme law. Karena dalam hukum dianggap yang paling tinggi, tadi ada paham konstitusionalisme melahirkan konstitusi. Konstitusi secara hukum melahirkan paham konstitusionalitas atau prinsip konstitusionalitas. Artinya, setiap tindakan pemerintahan itu harus berdasarkan konstitusi. Tindakan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi yang nampak nyata itu adalah tindakan pemerintahan yang mengatur warga negara. Yang nampak nyata ya. Sebenarnya banyak tindakan pemerintah yang lain, bahkan pemerintahan pun juga bertindak dalam aspek publik, gitu. Dalam aspek privat, perdata, beli pesawat, beli mobil gitu ya, beli rumah dinas untuk pejabat, itu kan tindakan negara dalam konteks privat. Tapi yang paling nyata sebenarnya tindakan kenegaraan yang berefek kepada masyarakat itu adalah tindakan publiknya atau tindakan mengatur warga negara. Dalam tindakan mengatur warga negara itu, lahirlah paham konstitusionalitas, yang mana pemerintahan itu harus selalu berdasarkan pada konstitusi, termasuk ketika mengatur warga negara. Dalam rangka menjaga konstitusionalitas pemerintahan itu, terbentuklah Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi itu sebagai peradilan konstitusi, kewenangannya itu sangat berkaitan dengan konstitusi. Boleh dikatakan hampir semua kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah dalam rangka menjaga konstitusionalitas tindakan pemerintahan, termasuk menjaga konstitusionalitas pemerintahan yang terbentuk, yang tercermin dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Yang lain-lain itu sangat konstitusional, bahkan kewajibannya pun itu berkaitan dengan konstitusi, di mana soal apakah presiden itu masih memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, dalam konteks yang demikian, Mahkamah Konstitusi itu difungsikan sebagai pengawal konstitusi, atau yang umum kita kenal dengan istilah the guardian of the constitution. Nah, tapi prinsip umum pemerintahan bahwa pemerintahan itu berbasis hukum atau asas legalitas, tindakan pemerintah itu berdasar pada hukum, maka setiap tindakan pemerintah itu pada dasarnya dianggap sesuai dengan hukum sampai ada yang mengatakannya tidak sesuai, atau dalam bahasa tertentu sampai Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tindakan pengaturan itu bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks ini undang-undang. Jadi ada yang namanya asas praduga keabsahan atau presumptio justitia causa.
praduga keabsahan itu menyatakan bahwa undang-undang itu tetap dianggap berlaku sampai dinyatakan tidak berlaku. Dinyatakan tidak berlaku itu dalam konteks MK berarti melalui putusan, dalam konteks kekuasaan legislatif, eksekutif itu berarti dalam konteks perubahan atau dicabut. Nah, Mahkamah Konstitusi itu juga menganut praduga keabsahan itu, misalnya tercermin dalam pasal berapa? Pasal 58 barangkali Undang-Undang MK. Pasal 58 Undang-Undang MK itu berbunyi, undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang itu bertentangan, undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk bahwa ketentuan itu juga berlaku untuk sengketa pemilu, sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa pemilihan umum, artinya penetapan KPU itu dianggap tetap berlaku sampai dinyatakan tidak berlaku oleh putusan MK. Dalam batas bahwa undang-undang yang diuji itu tetap berlaku sebelum ada putusan, berarti efek temporal putusan itu berlaku prospektif. Karena kan Undang-Undang MK sendiri menyatakan bahwa undang-undang itu tetap berlaku dalam konteks praduga keabsahan. Undang-undang itu tetap berlaku sampai dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Ketika MK menyatakan undang-undang itu tidak berlaku, dari situlah efek temporal ketidakberlakuan itu dimulai, ya kan? Artinya sifat putusan Mahkamah Konstitusi secara temporal dimaknai sebagai putusan yang prospektif. Nah, tulisan ini menjadi menarik karena tulisan ini menyatakan bahwa putusan MK itu bisa berlaku retroaktif. Nah, itu menarik yang pertama karena tulisan ini menyatakan putusan MK itu bisa berlaku retroaktif. Tentu dengan penjelasan atau dasar yang teoritik. Menarik yang kedua adalah MK Indonesia pernah punya putusan yang berlaku retroaktif. Nah, berarti ini dasarnya adalah dasar empirik atau dasar praktis, gitu, karena sudah ada prakteknya. Kemenarikan yang ketiga dari buku ini adalah selain pernah punya putusan yang berlaku retroaktif, Mahkamah Konstitusi pernah dalam putusannya membahas soal sifat atau asas retroaktif dalam perundang-undangan. Jadi sikap Mahkamah itu sudah punya sikap soal asas retroaktif. Waktu itu dalam konteks pidana. Jadi tiga hal inilah yang menurut saya menarik dari buku ini, karena dua konsep yang umumnya dikenal orang, ada praduga keabsahan berdasar asas legalitas, yang kedua sifat temporal putusan MK yang prospektif. Oleh buku ini kira-kira bukan dibantah tapi diluruskan bahwa ada kondisi-kondisi Mahkamah Konstitusi itu dapat memberlakukan putusan yang retroaktif. Prakteknya pernah terjadi, Mahkamah Konstitusi pun pernah melakukan penilaian atau memberi pertimbangan, punya pendapat soal bagaimana sifat retroaktif dari suatu perundang-undangan. Nah, kenapa buku ini buat saya menarik, termasuk kenapa saya mengagumi penulisnya, karena buku ini atau penulisnya itu menggandrungi pendekatan kesejarahan. Dalam buku ini dia jelaskan bahwa asas retroaktif itu pada umumnya dianggap sebagai lawan dari asas legalitas, gitu. Kemudian dikontekskan oleh beliau bahwa asas legalitas itu kan asas umum dalam ilmu hukum atau dalam ilmu perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada tindakan yang dianggap jahat atau kejahatan yang bisa dipidana sampai sebelum ada undang-undang yang
mengaturnya atau ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai perbuatan jahat. Bahkan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur secara tegas bahwa asas retroaktif merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, sebagaimana halnya hak hidup. Atau retroaktif itu dianggap non-derogable right gitu. Secara historis, buku ini menjelaskan asas larangan pemberlakuan surut itu mulai dari AB itu apa ya? Sebelum Wetboek van Strafrecht lah. Jadi sebelum KUHP kan ada Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor Nederland Indië. Apa itu ya? Di kebijakan hukum yang berlaku bagi negara jajahan itu, ya, Hindia Belanda, bahwa undang-undang hanya mengikat untuk masa depan, tidaklah boleh berlaku surut. Kemudian diatur tahun itu 47, kemudian mulai diperkenalkan Wetboek van Strafrecht itu yang 46, pasal 1 ayat 1 yang melarang pemberlakuan hukum secara retroaktif. Secara konstitusi juga pasal 14 Undang-Undang Dasar 50 itu juga menyatakan dilarang pemberlakuan asas retroaktif. Secara internasional juga dilarang oleh Statuta Roma dan lain sebagainya. Tapi yang menariknya adalah tulisan ini menyatakan pemberlakuan atau diberlakukannya principle of legality itu sebagai lawan dari asas retroaktif ini sebenarnya sudah lama sekali, sudah dari 1776 yang dipengaruhi oleh Bill of Rights-nya Amerika Serikat. Di sana dinyatakan bahwa di Bill of Rights itu ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-undang. Nah, itu asas ini dianggap perlindungan terhadap tindakan penangkapan sewenang-wenang. Spirit Bill of Rights ini dibawa oleh Jenderal Lafayette ke Prancis, kemudian diadopsi di deklarasinya Prancis itu ya, yang tahun 1789, kemudian diadopsi oleh Napoleon Bonaparte ke dalam kode penal, diambil oleh Belanda sampai dibawa ke Indonesia. Jadi kemenarikan buku ini bahwa penelusuran soal asas legalitasnya itu jauh, nggak sekedar menyatakan bahwa asas legalitas itu menyebabkan dilarangnya retroaktif, dan retroaktif itu bagian dari non-derogable right yang dimuat dalam konstitusi. Jadi nggak sekedar itu yang dinyatakan oleh buku ini. Tetapi meskipun demikian, buku ini juga menyatakan asas non-retroaktif itu ternyata juga boleh dikesampingkan oleh undang-undang. Itu misalnya ada konvensi Vienna yang menyatakan bahwa undang-undang itu boleh menyampingkan asas retroaktif. Termasuk juga menurut penulis, pasal 28J ayat 2 itu merupakan pengenyampingan dari seluruh hak asasi manusia yang ada dalam konstitusi. Dan karena itu pula menurutnya ketentuan berlaku surut itu boleh dikesampingkan. Pengenyampingan itu tidak lahir hari ini, gitu. Sudah lama lahirnya dan undang-undang pun membolehkan. Gitu. Misalnya dalam konstitusi RIS pasal 197. Jadi bunyinya itu adalah soal pemindahan kekuasaan sebenarnya. Jikalau dan sekedar sebelum saat yang tersebut dalam ayat 1 sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat dan untuk menyiapkan penerimaan kedaulatan,
sekaliannya atas dasar ketentuan-ketentuan konstitusi ini, maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari tindakan-tindakan yang bersangkutan dilakukan. Jadi konstitusi RIS sendiri menyebut bahwa tindakan pemerintahan itu dapat berlaku surut. Kemudian di Undang-Undang HAM juga ada perdebatan soal keberlakuan surut dari undang-undang, termasuk dalam Perpu tentang terorisme tahun 2002 setelah peristiwa bom Bali itu dan sebagainya. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi setidak-tidaknya ditemukan yang betul-betul retroaktif menurut saya satu ya, tapi penulis menganggap ada 3 yang berkaitan dengan retroaktif. Yang menurut saya yang betul-betul retroaktif cuma satu, putusan soal penghitungan suara pemilu tahun 2009 barangkali, putusan 11 2009. Tapi penulis menyatakan ada 3 lah putusan MK yang dianggap berlaku retroaktif. Kemudian ada 3 juga putusan MK yang membicarakan soal sifat retroaktif perundang-undangan. Ini yang membicarakan sifat retroaktif dari perundang-undangan dulu ya. Yang membicarakan sifat retroaktif dari perundang-undangan itu misalnya putusan nomor 13 tahun 2003 soal Perpu bom Bali itu atau Perpu terorisme itu. Jadi gimana menyebutnya ya? Terorisme itu dianggap belum diatur gitu. Bukan belum diatur sebenarnya. Jadi kejahatan terorisme itu sesungguhnya kejahatan biasa aja dan ada aturannya menurut KUHP, tetapi karena ada Perpu, yang Perpu itu lahir 6 hari setelah peristiwa bom Bali, sementara tersangka atau terdakwa bom Bali itu dihukum menurut Undang-Undang Terorisme, maka tersangka itu sebagian terdakwa itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi soal keberlakuan Perpu. Nah, ini juga peristiwa penting karena ini adalah kali pertama Mahkamah Konstitusi itu menguji Perpu. Dan dalam kewenangannya itu kan menguji undang-undang ya, tidak ada menguji Perpu. Nah, ini pertama kali Mahkamah Konstitusi menguji Perpu. Di dalam putusannya Mahkamah menyatakan bahwa asas retroaktif sebenarnya tidak dapat diterapkan sebab terorisme tidak termasuk kategori kejahatan yang bisa diterapkan asas retroaktif. Akhirnya meskipun demikian ya, karena tindakan itu keabsahannya berlaku prospektif, jadi yang terdakwa tersangka itu tetap dihukum dengan undang-undang terorisme atau Perpu terorisme. Tapi Mahkamah menyatakan bahwa terorisme itu bukan kejahatan yang bisa diberlakukan retroaktif, karena menurut Mahkamah terorisme itu sendiri sudah diatur kejahatannya dalam KUHP dan itu dianggap kejahatan biasa, karena gross violation itu dianggap kejahatan luar biasa yang terhadap kemanusiaan, itu dianggap yang ada di dalam statuta Roma, ya, ada genosida, ada kejahatan perang dan lain sebagainya. Nah, terorisme itu nggak masuk itu. Karena nggak masuk itu, menurut Mahkamah ini nggak bisa diberlakukan retroaktif terhadap ini, sehingga Perpunya dibatalkan meskipun si tersangka ini tetap dihukum dengan undang-undang itu. Kemudian yang kedua, putusan nomor 65 tahun 2004 tentang pengadilan HAM ini diujikan oleh mantan gubernur Timor Timur yang dianggap melakukan kejahatan perang. Undang-undang pengadilan HAM itu kan Undang-undang pengadilan HAM itu kan undang-undang 2006 ya, tapi yang diuji undang-undang HAM-nya yang 99. Jadi pengadilan HAM itu kan
dianggap bisa dibentuk bahkan untuk peristiwa sebelum undang-undang itu ada. Sementara peristiwa Timur Timur ini kan jauh sebelum undang-undang itu ada ya. Nah, si mantan gubernur ini sudah dihukum dengan undang-undang itu dan sudah menjalani hukuman juga, makanya dia mengatakan harusnya tidak boleh berlaku retroaktif putusan ini. Tapi menurut mahkamah putusan itu ditolak ya, jadi dia tetap undang-undang itu tetap dianggap konstitusional. Menurut mahkamah ada pedoman atau ada ketentuan syarat di mana penerapan undang-undang secara retroaktif itu tidak secara otomatis menyebabkan undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Syarat pertama adalah besarnya kepentingan umum yang harus dilindungi oleh undang-undang itu. Jadi kalau undang-undang itu ada kepentingan melindungi kepentingan umum yang besar, maka undang-undang itu boleh berlaku retroaktif. Atau yang kedua, bobot atau sifat hak-hak yang terlanggar akibat pemberlakuan undang-undang itu lebih kecil dari kepentingan umum yang terlanggar. Dalam konteks ini, mahkamah menganggap sekalipun undang-undang HAM itu tidak diberlakukan terhadap peristiwa kejahatan itu, sebenarnya kejahatan itu juga tetap akan dituntut dengan undang-undang pidana. Jadi si terdakwa ini baik dengan undang-undang HAM maupun dengan undang-undang yang lain itu tetap akan dihukum. Tapi ada kepentingan lebih besar karena peristiwa Timur Timur itu dianggap kan itu dianggap kejahatan perang ya dalam batas-batas tertentu, karena itu dijadikan daerah operasi militer. Jadi karena dianggap kejahatan perang dalam batas-batas tertentu, dianggap ada kepentingan umum yang lebih besar yang harus dilindungi, sehingga kepada beliau, kepada mantan gubernur Timur Timur ini dapat diberlakukan undang-undang HAM. Meskipun peristiwa yang dia lakukan itu jauh sebelum undang-undang HAM itu ada. Yang terakhir juga Pengadilan HAM, putusan nomor 18 tahun 2007, itu diajukan oleh Enrico Guterres, itu mantan wakil Panglima Angkatan Perang ya, mantan wakil Panglima Pasukan Pejuang Integritas Timur Timur, yang dianggap melakukan ini juga, kejahatan perang juga. Dan menurut mahkamah, ya seperti tadi, pembentuk undang-undang dapat menyampingkan asas retroaktif sepanjang persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh mahkamah itu terpenuhi. Jadi alasan pembatasan pemberlakuan retroaktif itu misalnya pengecualian terhadap perkara HAM berat. Kemudian ada, menurut penulis ada yang namanya asas superioritas keadilan. Jadi asas superioritas keadilan itu bisa menyampingkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Karena itu menurut penulis asas legalitas dan prospektivitas itu bisa dikesampingkan. Kemudian beliau menggunakan juga pendekatan hukum pidana internasional dengan menyatakan hukum internasional dapat menyampingkan hukum domestik. Nah, itu bisa teman-teman lihat kalau kita baca Statuta Roma, kemudian ICC dan lain sebagainya, kan ada pengadilan HAM dunia ya. Dan itu kan hukum internasional itu boleh menyampingkan hukum domestik, karena itu dianggap menyampingkan non-retroaktif itu bisa karena hukum internasionalnya sudah melarang, meskipun di Indonesianya tidak. Jadi sebenarnya nggak retroaktif gitu. Karena sudah ada hukum internasional yang melarang, hanya retroaktif domestik. Nah, karena retroaktif domestik itu bisa dikesampingkan, menurut dia ya undang-undang juga dapat menyampingkan itu. Itu dulu deh yang supaya agak terpotong dan kita bisa ada diskusi sedikit. Nanti soal putusan MK yang memang sifatnya prospektif. Kalau tadi kan baru
putusan MK yang membahas soal non retroaktif undang-undang. Baik, terima kasih Mas Fuad atas pemaparannya. Mungkin di sini saya akan mengulas sedikit ya terkait apa yang disampaikan Mas Fuad. Tadi Mas Fuad menyampaikan terkait konstitusi, konstitusionalisme, dan konstitusionalitas yang sering kita dengar sehari-hari. Kemudian di sini ada azas praduga keabsahan, kemudian ada sifat temporal putusan MK yang sifatnya ini prospektif begitu. Nah, hal ini diversuskan dengan putusan MK yang bisa berlaku retroaktif. Nah, pun putusan MK ini di Indonesia tuh pernah melakukannya. Dan MK pernah dalam putusannya itu membahas terkait sikap MK soal asas retroaktif. Nah, menariknya penulis di sini itu memiliki kemampuan yang lebih gitu dalam aspek kesejarahan dari isu yang sedang dibahas. Nah, azas retroaktif ini itu diversuskan dengan azas legalitas, kemudian pasal 28I Undang-Undang Dasar, kemudian pasal 14 Undang-Undang Sementara tahun 1950. Kemudian menariknya di sini tuh penulis terkait azas legalitas itu beliau itu menelusurinya tuh nggak hanya di Indonesia saja, tapi dari sejarah yang paling runtut, dari yang paling awal bagaimana asas legalitas ini terbentuk. Nah, kemudian juga di pasal 28C ayat 2 terkait pengenyampingan HAM yang ada di dalam konstitusi. Nah, menurut penulis sendiri, putusan MK yang bersifat retroaktif ini ada 3. Menurut penulis, sedangkan menurut Mas Fuad itu ada 1. Menurut penulis ini, yaitu diantaranya ada undang-undang terorisme, kemudian pengadilan HAM yang di undang-undang terkait pengadilan HAM yang diajukan oleh Wakil Gubernur Timur Timur, dan pengadilan HAM juga undang-undang pengadilan HAM yang diajukan oleh pejuang integritas Timur Timur. Lupa siapa tadi namanya. Nah, kemudian poin yang terakhir itu syarat tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi asas retroaktif ini boleh diterapkan asalkan tidak bertentangan dengan konstitusi. Itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah besarnya kepentingan umum yang dilindungi. Kemudian yang kedua, bobot atau sifat hak-hak yang terlanggar itu lebih kecil daripada kepentingan umum yang terlanggar. Demikian yang mungkin bisa saya ulas. Saya kembalikan ke teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan atau diskusi, monggo untuk ditanggapi. Silakan teman-teman. Teman-teman. Monggo Torik kalau mau menanggapi. Kuntar baru datang. Monggo Aisyah mau menanggapi Fikfika. Bentar sih. Saya mau menanggapi gini aja Mas. Mungkin menjadi pembukaan ya. Moga yang lainnya nanti juga ada yang menanggapi. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat. Soalnya tadi udah join, tahu-tahu habis kuota, jadi ini harus ke UIN untuk numpang wifi-an. Ya saya nggak mengikuti dari awal ya, tapi tadi berangkat dari apa yang disampaikan sama Cynthia, di review sama Cynthia tadi. Gimana ya? Apa yang direview sama Cynthia tadi, bahwasanya dari asas retroaktif ini bisa diterapkan itu kalau tidak melanggar konstitusi. Nah, tapi kalau di pasal 28I itu kalau nggak salah
saya lupa pasal berapa. Kayaknya di pasal 28 itu dikatakan bahwasanya hak untuk tidak dikenai hukum yang berlaku surut. Nah, itu kira-kira gimana, Mas? Kan itu kan itu sendiri sebenarnya. Mungkin itu dulu. Itu bertanya sebenarnya. Jadi itu bukan tidak bertentangan dengan konstitusi ya. Syaratnya itu bukan tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi untuk dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi, dia punya 3 syarat. Atau 2 lah. Sebenarnya 3 ya, tapi di dalam putusan yang pertama itu 2, kemudian ada putusan berikutnya sehingga disempurnakan. Itu kan pasal 28I ayat 2 itu kan menyatakan bahwa seseorang itu tidak dapat dituntut dengan hukum yang berlaku surut. Kemudian 28J itu kan ada pembatasan. Oleh mahkamah itu dinyatakan bahwa dua-duanya harus dibaca secara sistematis dan bersamaan. Karena dua-duanya harus dibaca secara sistematis dan bersamaan, maka seluruh hak asasi manusia yang ada dalam pasal 28A sampai 28I itu boleh dibatasi oleh 28J ayat 2. Tapi untuk dikatakan bahwa pembatasan itu tidak bertentangan dengan konstitusi, terutama untuk non-retroaktif, itu ada 3 syaratnya. Atau di putusan yang pertama itu ada 2, bahwa yang pertama itu adalah besarnya kepentingan umum yang dilindungi. Makanya tadi saya bilang hanya bisa berlaku untuk pelanggaran HAM berat. Kalau bukan pelanggaran HAM berat, dia nggak bisa berlaku. Makanya tadi yang terorisme kan tidak berlaku dia. Tapi yang pengadilan HAM kan boleh dia retroaktif. Karena tadi terorisme kan saya menganggapnya tidak kejahatan luar biasa gitu, tidak pelanggaran HAM berat. Hanya kejahatan saja. Yang pertama adalah bahwa kepentingan umum yang dilindungi itu harus besar, harus sangat besar. Yang kedua, bobot yang dilanggar oleh non-retroaktif itu harus lebih kecil dari kepentingan umum yang ingin dilindungi. Gitu. Jadi yang kayak tadi pengambilan HAM itu, kan itu daerah operasi militer, korbannya pasti udah nggak bisa dihitung dan diidentifikasi, meskipun ada rilisnya gitu ya. Yang rilisnya itu mohon maaf gitu, kadang-kadang sulit juga untuk kita percayai karena rilisnya beda-beda gitu. Rilis LSM pasti banyak itu korbannya, tapi rilis TNI pasti sedikit. Karena kan TNI berkepentingan soal itu. Nah, rilis TNI ini kan rilis pemerintah. Jadi sebenarnya rilis yang otoritatif kan rilis pemerintah. Tapi otoritas itu justru yang kita ragukan. Nah, karena itu ada kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi di situ. Sementara bobot yang terlanggar dari non-retroaktif ini kan kemerdekaan individu ya. Dia kan di penjara. Itu aja bobot yang terlanggar sebenarnya. Oleh karena itu boleh diberlakukan surut. Syarat yang ketiga adalah yang tadi itu, hukum internasional dianggap dapat menyampingkan hukum domestik. Artinya hanya statuta Roma itu yang boleh memberlakukan non-retroaktif. Jadi kan ada 5 kejahatan yang diatur di statuta Roma ya. 5 kejahatan itu aja yang bisa memperlakukan retroaktif. Gitu. Sisanya tidak bisa. Nah, jadi bukan syaratnya itu tidak bertentangan dengan konstitusi, tapi untuk bisa dikatakan tidak bertentangan dengan konstitusi, karena 28I ayat 2 dan 28J ayat 2 itu harus dibaca bersamaan, maka ada 3 syaratnya. Jadi kan 28J itu kan soal pembatasan berdasarkan moral, agama, dan perundang-undangan gitulah, dalam undang-undang gitulah. Nah, jadi undang-undang itu bisa retroaktif dengan 3 syarat itu. Selebihnya tidak boleh retroaktif. Itu, Rick. Ya, Bang. Makasih, Bang.
Baik, terima kasih Mas Fuad atas koreksinya juga ya untuk saya. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan saya buka. Padri biasa nanggapi, tapi kok tumben diem-diem. Itu yang 3 tadi kan baru ini ya, baru putusan yang membicarakan soal sifat retroaktif undang-undang gitu. Belum putusan MK yang bersifat retroaktif. Di bedanya sifat retroaktif sama putusan retroaktifnya itu bagaimana Mas maksudnya? Oh ya. Jadi yang tadi itu membicarakan soal undang-undang yang boleh retroaktif. Setelah ini akan ada pembicaraan soal putusan MK yang diberlakukan ke belakang. Sementara kan tadi pasal 58 itu mengatakan putusan MK itu berlaku ke depan karena ada praduga keabsahan. Kalau tadi kan non retroaktif melawan asas legalitas. Kalau yang setelah ini non retroaktif melawan presumptio justie causa. Jadi asas praduga keabsahan. Ada tanggapan dulu nggak sebelum ke putusan MK yang retroaktif? Kalau tadi kan undang-undang yang retroaktif ditanggapi oleh putusan MK. Ada lagi? Assalamualaikum. Buat teman-teman. Siapa ini? Rizko ya. Oke, ini maaf terimalah ini tabrakan. Mas Fuad, begini Mas, ini berkaitan juga sama pertanyaannya Torik tadi. Kemarin saya baca jurnal yang dikirim sama teman-teman divisi kajian. Di sana itu membahas 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda. Pertama, putusan MK nomor 013/PUU garis datar 1/2003 itu yang menguji kalau tidak salah ingat UU HAM. Nah, itu amar putusannya mengatakan bahwa pasal 28I itu mutlak dan tidak dapat dibatasi. Nah, namun ada putusan yang berbeda, itu juga selisih 1 tahun. Putusan MK 65/PUU garis datar 2/2004 itu yang menguji pasal 43 ayat 1 UU 26 tahun 2000 yang tentang pengadilan HAM. Nah, amar putusannya itu kurang lebih mengamini bahwa pasal 28I ini dia dapat dibatasi. Nah, ini kan seolah ada pertentangan gitu Mas antara putusan MK yang 2003 yang mengatakan ada pembatasan, kemudian yang 2004 itu mengatakan tidak dapat dibatasi dalam kaitannya dengan asas non retroaktif ini. Itu kira-kira penjabarannya bagaimana Mas? Apakah sudah dibahas juga oleh penulis atau mungkin menurut Mas Fuad sendiri pendapatnya bagaimana? Terima kasih. Oke, itu tadi yang mungkin saya tadi kurang bagus menjelaskannya. Jadi yang 2003 itu, yang 13/2003 kan ya? Iya Mas. Iya. Yang 13/2003 itu kan yang soal Undang-Undang 16/2003, yang Undang-Undang Terorisme. Yang itu Perpu 2/2003 itu. Yang Perpu itu disahkan 6 hari setelah bom Bali 1. Nah, kemudian dalam persidangan berikutnya disahkan jadi undang-undang. Si tersangka peristiwa bom Bali ini dihukum atau dituntut dengan undang-undang terorisme.
Sementara undang-undang ini kan hadir 6 hari setelah peristiwa bom Bali gitu. Apakah peristiwa bom Bali itu tidak ada hukumnya gitu? Sebenarnya bukan nggak ada hukumnya di KUHP. Masa iya sih orang bunuh tidak ada hukumnya di KUHP gitu kan? Nah, makanya menurut Mahkamah, terorisme itu bukan gross violation. Karena bukan gross violation, dia bukan kejahatan HAM berat yang ditentukan oleh Statuta Roma. Karena dia bukan kejahatan HAM berat, dia dianggap kejahatan HAM biasa, nggak boleh itu berlaku retroaktif. Nah, non-retroaktif itu nggak bisa disimpangi dalam kejahatan biasa. Itu putusan 2003. Baru putusan 2004, yang soal pengadilan HAM, 65/2004, soal pengadilan HAM, itu kan si gubernur Timor Timur ini dianggap melakukan kejahatan perang karena Timor Timur kan jadi daerah operasi militer. Karena kejahatan perang itu bagian dari gross violation, bagian dari kejahatan HAM berat, boleh diberlakukan retroaktif. Untuk dikatakan retroaktif itu tidak bertentangan dengan konstitusi, muncullah 2 syarat tadi. Syarat pertama bahwa ada kepentingan besar yang harus dilindungi. Makanya saya bilang hanya boleh untuk pelanggaran HAM berat. Kemudian yang kedua, kepentingan yang terlanggar itu lebih kecil dari kepentingan umum yang dilindungi. Nah, itu putusan 65. Kemudian ada lagi putusan 18/2007 yang menambah syarat itu, bukan menambah syarat sebenarnya, menambahkan pertimbangan. Itu hukum internasional dapat menyampingkan hukum domestik karena ada Statuta Roma, ada Pengadilan HAM internasional. Jadi semua yang dianggap oleh Pengadilan HAM internasional sekalipun belum diatur di Indonesia itu sudah merupakan kejahatan. Karena sudah merupakan kejahatan, dianggap tidak menentang asas legalitas. Makanya boleh retroaktif. Jadi itu penjelasannya kok. Jadi bukan saling bertentangan, tapi berkembang putusan itu. Yang pertama kan putusan itu menegaskan tidak boleh memberlakukan undang-undang itu retroaktif. Terutama karena terorisme itu bukan gross violation. Dia bukan kejahatan HAM berat. Dia hanya kejahatan HAM biasa. Berkembang putusan itu, yang diuji ternyata bukan undang-undang soal kejahatan biasa itu. Yang diuji adalah undang-undang soal pengadilan HAM. Undang-undang 26 tahun 2000. Karena yang menguji itu kena undang-undang HAM karena pembentukan pengadilan HAM akibat kejahatan perang, boleh dia berlaku retroaktif. Karena kejahatan perang itu gross violation. Jadi itu penjelasannya, bukan bertentangan, tapi berkembang putusan itu. Oke, jelas Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama. Ada lagi? Monggo dari teman-teman yang ingin bertanya kembali. Ini direncanakan sampai jam berapa? Bagaimana enaknya aja sih Mas? Kalau misalkan ya udah selesai ya, selesai gitu. Ya mungkin nanti maksimal 9:30 ditutup Mas. Yang baru-baru Atau Mas mungkin Fuad karena mau ini. Oh gimana Mas? Yang baru-baru mungkin karena belum ngerti ini apa? Belum ngambil hukum acara Mahkamah Konstitusi gitu kan? Belum ngambil hukum tata negara, gitu. Belum ngambil hukum konstitusi, jadi mendengar sambil gitu. Mau nanya dong. Ya Pak, silakan. Ya monggo silakan Ya. Pak. Terkait bom Bali, itu kan tetap diberlakukan juga undang-undang terorismenya, Bang. Walaupun MK mengatakan itu tidak boleh gitu, karena bukan kejahatan HAM berat gitu. Itu Ya. gimana tuh, Bang? Soal asas praduga keabsahannya, berarti
tidak diikuti dong asas praduga keabsahannya. Terima kasih Bang. Diikuti kan? Justru karena pemerintah mengikuti asas praduga keabsahan itulah diberlakukannya ke depan. Jadi yang udah dituntut itu tetap dilanjutkan. Makanya saya bilang tadi, ini itu baru putusan MK yang membicarakan soal sifat retroaktif undang-undang. Belum putusan MK yang secara tegas mengatakan putusan ini punya efek temporal ke belakang. Mungkin itu perkembangan ya, karena di awal-awal pembentukan MK itu kan MK ini juga. Tapi ini perspektifnya akan politik kalau ini. Di MK itu kan baru terbentuk ya. Karena dia baru terbentuk kan dia sangat negatif legislatur waktu itu. Belum positif legislatur tuh. Nanti baca bukunya Bu Martita soal pergeseran dari negatif ke positif legislatur. Karena dia masih sangat negatif legislatur, dia sedikit sekali mencampuri kekuasaan legislatif. Jadi MK hanya memberi pertimbangan soal undang-undang itu, kemudian menyatakan keberlakuannya, yang itu semuanya selalu bersifat prospektif. Ini karena masih awal-awal ya, jadi masih belum mencampuri urusan legislatif. Barulah 2004 kan pemilu pertama tuh, kemudian ada gugatan presiden ke MK, pemilu 2009 kan kedua. Nah di 2009 itulah pertama kali MK menyatakan putusannya prospektif. MK pertama kali menyimpangi prospektivitas putusannya. Jadi putusannya itu dianggap berlaku ke belakang. Tapi yang 2003 itu tadi, itu baru soal komentar MK atau pendapat MK soal sifat retroaktif dari undang-undang, belum soal putusan MK yang retroaktif gitu. Jadi undang-undang itu tidak boleh retroaktif. Nah, itu katanya. Dalam amar putusannya itu kan dalam konklusinya kan menyatakan undang-undang itu nggak boleh retroaktif. Baru begitu aja gitu. Nah, itu belum soal sifat putusan, masih soal apakah undang-undang boleh retroaktif atau enggak. Jadi, untuk kejahatan biasa nggak boleh retroaktif. Barulah untuk pelanggaran HAM berat boleh retroaktif. Nah, gitu. Baru itu aja. Yang 3 yang kita sebut tadi itu soal itu. Soal apakah undang-undang boleh retroaktif atau enggak. Nah, setelah ini baru kita sampai pada apakah putusan MK itu bisa retroaktif gitu. Gitu Pak. Oke, buat thank you. Kenapa dulu nggak jadi dicabut aja sama pemerintah ya? Pemerintah punya kepentingan lah soal itu, soal bom Bali itu. Awal-awal tuh pemerintah nggak patuh-patuh amat sama putusan MK. Baru kesini agak patuh, tapi juga ada yang dipilih-pilih gitu kan, nggak semuanya dipatuhi. Dan itu problem ya, nanti ya teman-teman yang mendalami HTF bisa mendalami itu juga soal daya berlaku putusan MK, termasuk soal eksekusinya. Gimana relasinya putusan MK dengan legislasi. Nanti mudah-mudahan ada yang nulis soal itu atau skripsinya soal itu ya. Bagus, meskipun sudah ada juga yang nulis, semakin banyak yang nulis kan semakin khazanahnya bertambah. Ada lagi? Kita lanjutkan aja lah ya. Iya, silakan. Ya, monggo Mas. Oh iya Mas, mau tanya sedikit. Tadi kan Mas Fuad menyebutkan bahwasannya hal yang dapat berlaku retroaktif itu adalah kejahatan HAM berat ya Mas. Ya. Tapi tadi Mas Fuad juga menyebutkan bahwasannya ada sesuatu yang berlaku retroaktif, yaitu adalah mengenai pemilu di putusan MK. Nah, apakah kecurangan dalam pemilu itu termasuk pelanggaran HAM berat juga Mas? Kayak gitu. Ya, ini yang akan kita bahas berikutnya. Jadi kalau yang tadi adalah tentang undang-undang yang boleh memberlakukan
suatu peristiwa retroaktif. Kalau yang ini, putusan MK itu akan memberlakukan retroaktif sifat putusannya untuk memulihkan hak. Ya, gitu. Nah itu, karena sudah disinggung oleh Vika, putusan pemilu itu kenapa dia berlaku? Kenapa mahkamah mengatakan putusannya, sifat temporal putusannya itu bisa retroaktif? Karena begini, jadi tahun 2009 itu kan kita pakai sistem proporsional dengan kuota. Metode proporsional open list system dengan kuota Hare. Karena kita pakai kuota Hare berarti ada bilangan pembagi pemilih. Kalau ada bilangan pembagi pemilih, ketika kursi yang memenuhi bilangan pembagi pemilih itu sudah punya orangnya gitu, sudah punya anggota legislatif yang mendudukinya, maka kan ada sisa kursi. Sisa kursi itu akan dibagi dengan sisa suara. Tetapi undang-undang pemilu, undang-undang pileg itu menyatakan dalam pasal berapa ya? Pasal 205, 211, 212 bahwa yang dihitung itu sisa suara yang memenuhi 50% bilangan pembagi pemilih. Ini sangat teknis pemilu ya. Jadi kan itu susah ngejelasinnya. Jadi kan dulu itu kan kita pakai kuota Hare. Karena kita pakai kuota Hare, kursi itu ada harganya. Ini misalnya Cynthia sama Vika nih sama-sama caleg. Dapat suara Cynthia 100.000, Vika 75.000. Harga kursinya 90.000. Berarti yang dapat kursi siapa? Harusnya Cynthia. Dan memang Cynthia. Tapi kursinya ada 2. Vika tadi dapat berapa? 750 ya? 75.000 ya? 75.000. Ada lagi calon ketiga misalnya siapa ya? Yang saya kenal aja lah, Torik gitu. Torik calon juga, dia dapat berapa berarti? Dia dapat 45.000 gitu. Karena dia dapat 45.000, menurut undang-undang ini dia nggak boleh berkompetisi di putaran kedua. Karena dia nggak memenuhi setengah BPP. Kan BPP-nya tadi 90.000. Cynthia kan dapat 100.000 tadi ya. 90.000 itu kan setengahnya ya 45.000. Torik ya jangan 45 deh, 44.000 gitu. Dia tuh nggak setengah BPP, karena dia nggak setengah BPP, dia nggak bisa masuk ke putaran kedua. Jadi dia nggak bisa menghitung suara dia di putaran kedua. Menurut aturan itu, karena Cynthia lebih dari setengah BPP, Cynthia juga bisa ikut di putaran kedua gitu. Jadi putaran kedua yang seharusnya Vika dengan Torik menjadi Vika dengan Cynthia lagi. Ini jangan orang ya, ini partai gitu. Karena kalau orang kan kalian mengidentifikasinya satu orang nih pasti. Ini partainya Cynthia, bukan orangnya Cynthia ya. Jadi partainya Cynthia, partainya Vika, partainya Torik. Jadi partainya Torik itu tidak bisa bertanding dengan partainya Vika karena dia nggak memenuhi setengah BPP. Akhirnya yang bertanding ulang itu adalah Cynthia dan Vika. Padahal Cynthia kan udah dihitung di BPP. Karena dia sudah dihitung di BPP 90.000, berarti kan dia udah kehilangan 90.000. Sisa 1.000 itu aja nggak memenuhi setengah BPP loh. Tapi karena 100.000-nya dihitung, akhirnya terjadi double counting. Jadi 2 kali penghitungan. 2 kali penghitungan itu melanggar asas one man one vote. Karena 2 kali dihitung, berarti satu suara, satu orang itu suaranya dihitung 2 kali. Karena ada kemungkinan menghitung suara orang 2 kali oleh mahkamah, itu dianggap bertentangan. Jadi sisa suara
itu dimaknai tidak perlu menghitung lagi BPP. Jadi nggak perlu ada ketentuan 50% BPP. Tapi kalau ini prospektif, Torik nggak bisa pulih dong gitu kan. Kalau ini prospektif, kan ini digugat waktu pemilu 2009. Kalau ini prospektif, kan berlaku 2014. Torik kan nggak pulih haknya. Supaya Torik pulih haknya, jadi putusan ini berlaku untuk penghitungan pemilu 2009. Meskipun diucapkan setelah pemilu gitu. Putusan ini kan diucapkan setelah pemilu. Tapi berlakunya untuk menghitung pemilu 2009. Karena kalau dia berlaku prospektif, Torik yang menggugat ini kan enggak pulih haknya. Padahal konstitusi itu kan, MK itu kan selain guardian of constitution, dia kan guardian of human rights. Dia juga menjaga supaya hak-hak itu bisa dipulihkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu menurut saya satu-satunya putusan yang bersifat retroaktif ya, meskipun penulis menyebut ada 3. Pertimbangannya kira-kira begini. Ini saya bacakan bunyi pertimbangannya ya. Prinsip non-retroaktif akibat hukum suatu putusan mahkamah bukanlah suatu yang bersifat mutlak, sebagaimana tegas dimuat dalam undang-undang. Pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat public order atau ketertiban umum. Terlebih lagi dalam putusan yang bersifat memberi tafsiran sebagai syarat konstitusionalitas suatu norma atau interpretative decision, putusan yang demikian secara alamiah harus selalu berlaku surut terhitung sejak diciptakannya peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan tersebut. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang MK menentukan putusan mahkamah bersifat prospektif, akan tetapi untuk perkara ini, karena sifatnya yang khusus, maka putusan akuo harus dilaksanakan berlaku surut untuk pembagian kursi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, hasil pemilu legislatif 2009, tanpa ada kompensasi atau ganti rugi atas akibat-akibat yang terlanjur ada dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Ini kan itu sebenarnya udah terlanjur dihitung itu, yang Cynthia dengan Vika. Jadi itu nggak perlu dikompensasi, langsung itu dibatalkan, hitung ulang Torik dengan Vika gitu. Nah kalau itu nggak dihitung ulang, interpretative decision-nya jadi tidak bermakna. Dan putusan itu kan memaknai apa yang dimaksud dengan sisa suara. Kalau sisa suaranya dipertahankan tetap dengan 50% BPP, kan berarti ada potensi double counting. Double counting itu melanggar asas pemilu one man one vote. One man one vote, one man one vote lagi satu kaki dong. Gitu ya. Nah, karena cuma satu itu yang saya anggap berlaku tidak berlaku prospektif, kita diskusikan itu dulu barangkali. 2 yang berikutnya soal pimpinan KPK dan satu lagi soal sumber daya air. Itu efek temporalnya jauh lebih gede dari sekedar retroaktif. Nggak ada ya? Lanjut dulu ya Mas. Yang kedua soal pimpinan KPK. Jadi pimpinan KPK itu kan ada yang diganti antar waktu. Jadi mungkin teman-teman ingat, tapi nggak tahu ya, teman-teman masih kecil sih zaman itu ya. Ada yang ingat Antasari itu, ada yang tahu Antasari Azhar? Tahu Mas. Nah, Tahu-tahu. Ikan buaya. Antasari Azhar tuh harusnya kasusnya bukan itu. Antasari Azhar tuh kasusnya biasa aja. Bunuh orang rebutan cewek, iya, bunuh orang rebutan cewek, benar. Jadi Antasari Azhar tuh menembak seorang pengusaha, ya, akhirnya dia dihukum kan, sehingga pimpinan KPK tuh kosong.
Karena pimpinan KPK kosong, seharusnya kan KPK itu kolektif kolegial, pimpinannya dipilih secara bersamaan. Tapi karena hanya satu yang jadi terpidana gitu, akhirnya hanya satu yang dipilih. Hanya satu yang dipilih itu Pak Bushro ya. Harusnya kan di aturan yang undang-undang KPK itu kan kolektif kolegial. Jadi kalau pimpinan yang lain berhenti, Pak Bushro berhenti juga. Sementara Pak Bushro itu baru 1 tahun kalau mengikuti periode pemberhentian ketua KPK ya. Pemberhentian komisioner KPK. Sementara masa jabatan pimpinan KPK itu kan 4 tahun. Jadi ketika ada pemilihan lagi di DPR untuk komisioner KPK yang baru, Pak Bushro itu ikut diganti ternyata. Karena ikut diganti, banyak koalisi masyarakat sipil yang menggugat ke MK, sama MK dinyatakan Pak Bushro itu harus menghabiskan masa jabatannya. Karena masa jabatannya 4 tahun. Karena Pak Bushro harus menghabiskan masa jabatannya, berarti kan ada 6 orang tuh yang memenuhi syarat sebagai pimpinan KPK. Karena ada 6 orang yang memenuhi syarat sebagai pimpinan KPK, sementara pimpinan KPK cuma ada 5, supaya pimpinan KPK itu tetap 5, maka itu diberlakukan prospektif sampai sebelum DPR memilih pimpinan KPK, sehingga calon nomor 5 itu otomatis tidak diangkat menjadi pimpinan KPK dan dianggap ini tidak perlu kompensasi lah gitu. Jadi diberlakukan prospektif. Di Pak Bushro-nya ya tetap melanjutkan jabatannya, kemudian yang salah satu dari calon itu akhirnya tidak jadi diangkat. Nah kalau itu berlaku prospektif kan Pak Bushro tetap tidak akan melanjutkan jabatannya. Sementara itu dianggap bagian dari pemulihan haknya beliau gitu, karena belum 1 periode. Gitu yang putusan 5/2011. Jadi pertimbangannya kira-kira begini, meskipun pasal 47 Undang-Undang MK, putusan MK berlaku prospektif, namun demi asas kemanfaatan, alasan yang mendasari penetapan retroaktif secara khusus tersebut, alasan yang mendasari penetapan retroaktif secara khusus tersebut antara lain adalah telah dan terus berlangsungnya suatu penerapan isi undang-undang yang berdasarkan penafsiran yang salah sehingga menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam masa transisi sebagai akibat dari putusan ini terkait dengan jabatan pimpinan KPK pengganti yang baru terpilih, maka putusan ini berlaku bagi pimpinan KPK yang sudah terpilih dan menduduki pimpinan KPK sekarang untuk masa jabatan selama 4 tahun sejak terpilih. Jadi gitu. Jadi untuk Pak Bushro itu meskipun dia nggak ikut dipilih nih, tapi dia tetap melanjutkan masa jabatannya selama 4 tahun sejak pemilihan dia yang pertama. Itu putusan yang oleh penulis dianggap prospektif. Oleh penulis dianggap menyimpangi prospektivitas. Oleh saya ini enggak saya anggap ya, karena pimpinan yang barunya belum diangkat gitu. Kecuali pimpinan yang barunya udah diangkat, Pak Bushro-nya udah enggak menduduki jabatan, lalu dipulihkan. Nah, ini kan Pak Bushro-nya masih menduduki jabatan, tapi hasil pemilihan itu ternyata ada 5. Yang itu kalau ada 5 berarti kan Pak Bushro ikut diganti. Akhirnya oleh MK, ya Pak Bushro tetap yang 5 harus dijadiin 4. Sebenarnya nggak prospektif gitu, karena Pak Bushro-nya nggak pulih apa-apa sebenarnya kan. Karena Pak Bushro juga belum kehilangan jabatannya. Tapi ini isinya soal non-retroaktif. Yang ketiga, putusan MK yang non-retroaktif itu putusan sumber daya air nomor 85 tahun 2013. Ini konteksnya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jadi menurut penulis, MK itu juga berperan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan. Karena di sini itu yang diuji adalah Undang-Undang Sumber Daya Air dengan 6 peraturan pelaksananya. Termasuk ada instruksi menteri di situ dan soal pengelolaan sumber daya air oleh swasta.
Nah, menurut Mahkamah, semua peraturan pelaksana itu tidak mencerminkan pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan pasal 33, bumi, air, dan segala macam itu. Tapi undang-undangnya tidak bermasalah banget. Karena peraturan pelaksananya itu mendasarkan pada undang-undang yang nggak bermasalah. Supaya peraturan pelaksana itu gugur, 6 nih peraturan pelaksana yang bertentangan dengan undang-undang dasar, demi harmonisasi undang-undang, itu semuanya dibatalkan oleh MK. Jadi 6 peraturan pelaksananya itu dibatalkan, undang-undang sumber daya air dibatalkan, bahkan efek temporal dari putusan itu menurut penulis sangat besar. Karena putusan ini menghidupkan undang-undang yang sudah mati. Jadi ketika undang-undang itu dicabut oleh putusan MK, efek temporalnya itu menghidupkan undang-undang 11 tahun 74 tentang perairan. Jadi nggak sekedar prospektif, tapi prospektif sekaligus menghidupkan yang sudah mati. Jadi undang-undang perairan itu kan udah dicabut, tapi oleh MK dihidupkan lagi. Nggak sekedar membatalkan undang-undang sumber daya air. Undang-undang sumber daya airnya dibatalkan, undang-undang perairannya dihidupkan lagi. Artinya, dari sejak undang-undang sumber daya air itu berlaku, itu dianggap tidak berlaku sama sekali karena undang-undang perairan dianggap masih hidup. Itu efek temporal yang dilahirkan oleh putusan ini. Jadi, menurut penulis ada 3 itu ya. Ada 11, 12, 13 2009, kemudian ada berapa tadi? 65 ya? 5 2011 dan 85 2013. Tapi menurut saya yang sangat retroaktif itu hanya yang pertama. Karena yang pertama itu memang ada yang dipulihkan gitu. Kalau yang kedua, yang ketiga kan sebenarnya tidak ada yang dipulihkan gitu. Nah, kan yang kedua konteksnya adalah kepastian masa jabatan, kepastian hukum konteksnya sebenarnya, bukan pemulihan hak. Yang ketiga konteksnya adalah jaminan harmonisasi undang-undang, jaminan kepastian hukum oleh harmonisasi undang-undang. Jadi meskipun undang-undang sumber daya airnya nggak terlalu bermasalah, tapi karena undang-undang itu menyebabkan banyak masalah di 6 peraturan pelaksana, akhirnya dibatalkan secara keseluruhan. Jadi sifatnya bukan pemulihan hak, sifatnya harmonisasi. Yang kedua itu sifatnya jaminan kepastian hukum dalam masa jabatan. Hanya satu yang bersifat pemulihan hak, yaitu yang tentang suara pemilu. Meskipun penulis mengatakan 3 ya, dan saya dalam batas-batas tertentu sependapat, tapi kalau melanggar prospektif itu karena pemulihan hak, menurut saya hanya ada 1. Gitu ya, barangkali akhir dari pemaparan saya, tapi sebentar, ada satu sih tadi yang agak ini. Oh iya, ini alasan teoritik lah, sedikit aja. Jadi penulis itu mendasarkan pikirannya pada apa yang dikatakan oleh Alan Brewer yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu punya campur tangan dalam fungsi legislatif yang sifatnya umum, yaitu menentukan efek temporal atau masa berlaku undang-undang dalam 3 situasi. Jadi dia mendasarkan pada itu. Jadi ada 3 situasi putusan mahkamah itu campur tangan pada sifat temporal dari undang-undang. 1, situasi ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan undang-undang yang dibatalkan itu kapan berhentinya. Itu contohnya adalah ini, pemilu serentak. Pemilu serentak itu kan menguji undang-undang Pilpres ya. Dan itu diputus tahun 2014 Januari kalau nggak salah. Pokoknya awal-awal 2014. Kalau dengan prinsip prospektif, berarti kan 2014 itu pemilunya harus serentak.
Tapi mahkamah mengatakan berlakunya nanti. Nah, itu efek temporal pertama. Di mahkamah menentukan kapan berlakunya pembatalan undang-undang. Jadi batalnya undang-undang itu berlaku 2019, gitulah kira-kira. Yang kedua, mahkamah ada dalam situasi memutuskan apakah putusannya berlaku surut atau tidak. Itu menurut Alan Brewer ya. Yang ketiga, mahkamah juga bisa menyatakan kalau undang-undang itu dicabut, maka undang-undang yang lama bisa dihitungkan. Nah, tiga kondisi ini yang menurut dia mempengaruhi efek temporal dari putusan. Karena tiga kondisi ini mempengaruhi efek temporal dari putusan, berdasarkan teori itu, maka mahkamah sebenarnya bisa menentukan kapan putusannya itu berlaku. Bisa ditunda keberlakuannya, bisa ditarik mundur keberlakuannya, bahkan bisa menghidupkan apa yang sudah dimatikan oleh undang-undang. Nah, gitu kira-kira alasan teoritiknya. Tapi itu singkat aja lah ya. Kita ya saya nggak mungkin menentang alasan teoritisnya Mas Zaka karena ini guru saya dalam menulis soalnya, jadi agak sungkan lah saya mengkritik-kritik. Gitu aja ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada yang didalami, silakan. Baik, terima kasih Mas Fuad atas pemaparan ya terkait bukunya. Kalau dari saya sendiri lumayan berat gitu ya menangkap buku ini begitu. Mungkin ya kalau bagi teman-teman yang lain yang emang berfokus ke hukum tata negara lebih bisa lah ya. Seperti itu. Mungkin mengingat waktu juga ya teman-teman udah jam 9:12. Di sini saya nggak mau mengulas panjang lebar dan juga tidak mau menyimpulkan ya. Biar teman-teman sendiri yang menyimpulkan. Saya hanya ingin menggarisbawahi terkait bukunya ini tuh pada intinya beliau itu kemampuan menggali dari aspek sejarahnya itu sangat kuat gitu ya. Kemudian dalam buku tersebut itu ada dua yang dibahas terkait putusan MK yang itu sifat benar-benar retroaktif yang tadi disebutkan Mas Fuad ada 3 yaitu terkait pemilu. Kemudian pemilu ini dianggap sangat retroaktif gitu karena ada hak yang dipulihkan. Kemudian pimpinan KPK ini terkait jaminan kepastian hukum jabatan. Terakhir adalah terkait sumber daya air. Itu harmonisasi peraturan perundang-undangan. Begitu. Kemudian yang putusan MK yang sifatnya itu hanya membahas terkait sifat retroaktif dari peraturan perundang-undangan gitu. Jadi yang awal tadi itu benar-benar retroaktif dan yang ini tuh baru membahas sifatnya. Itu ada undang-undang terorisme dan juga undang-undang terkait pengadilan HAM. Begitu, itu yang dapat saya tangkap ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum absen, mungkin bisa absen room chat Google Meet. Dan di akhir sesi ini, monggo teman-teman bisa menyalakan kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama. Monggo. Jangan siap. Ayo, teman-teman. Bagi yang bertugas, siap. Dek Kelvin, Nurisman, lalu Rizky. 1, 2, udah semua? Padri. 1, 2. Patri gak sinyal. 1, 2, 3. 1, 2. Oke teman-teman, selesai. Baik, terima kasih ya kepada petugas. Mungkin sekian diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini bermanfaat. Amin. Kita tutup diskusi kita dengan bacaan hamdalah bersama. Lillahirabbil alamin. Sekian. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman boleh untuk live dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.